adik-adik, selamat hari Minggu semua. Selamat datang kembali dalam ibadah sekolah minggu online GKI Kuitang. Salam sehat dan sukacita untuk adik-adik semua. Dari Kak Purwati, Kak Doni, dan nanti juga ada Kak Audrey. Nah adik-adik, jika saat ini kita bisa beribadah itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah sekarang kakak mau tanya sama kalian, coba kita sama-sama ingat apa saja ya kebaikan Tuhan yang kita rasakan dalam satu minggu ini. Coba kalian ingat dulu dan nanti boleh sebutkan ya. Oke, boleh disebutkan apa saja kebaikan Tuhan yang kalian rasakan saat ini? Bisa makan dan minum, Kak. Bisa beli kuota internet untuk belajar, Kak. Bernafas, Kak. Wah, semuanya pintar, benar adik-adik. Jadi Tuhan Yesus itu selalu baik kepada kita dan bahkan tidak bisa kita hitung berkat yang kita terima dari Tuhan. Seperti yang adik-adik tadi sebutkan, diberi kesehatan, diberi nafas, dan berkat yang lainnya. Nah oleh karena itu, adik-adik semua jangan lupa untuk selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Khususnya hari ini kita bisa mengucap syukur di dalam ibadah sekolah minggu. Hari ini kita bersama-sama datang kepada Tuhan dalam ibadah untuk mengucap syukur atas kebaikan Tuhan kepada kita. Nah adik-adik, Tuhan Yesus itu sudah lebih dulu mengasihi kita, sehingga kita pun hendaknya selalu mengasihi Tuhan. Yuk kita mulai ibadah ini dengan memuji Tuhan. Haleluya, aku cinta Yesus. Kakak mengajak semuanya berdiri dan bersemangat ya. Adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau berdoa untuk membuka ibadah kita hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak-Mu datang bersama-sama untuk beribadah sekolah minggu. Meskipun dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus selalu melindungi dan menyertai kami semua. Berkatilah Tuhan ibadah kami dari awal sampai selesai. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita siapkan diri agar bisa fokus untuk mendengarkan pesan firman Tuhan dan kita mampu menjadi pelaku akan firman-Nya. Mari kita siapkan hati
Melalui pujian, ku ingin dengar cerita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, firman-Mu adalah penuntun kami dalam menjalani hidup. Kami telah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar dapat mengerti maksud firman-Mu. Dan beri kami keberanian untuk melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 17 dengan tema Aku mau jadi anak jujur. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang sebuah kisah seseorang yang jujur. Silahkan ditonton ya adik-adik, nanti kakak akan kembali lagi. Ketika di sebuah desa kecil yang jauh tinggallah Vincent. Vincent adalah orang yang jujur dan tukang cat yang terampil. Dia mengecat dinding, perahu, dan rumah. Dia melakukannya dengan ketekunan dan kejujuran. Suatu hari, ada seorang gadis miskin yang meminta bantuannya untuk mengecat pagar. Tapi gadis itu hanya dapat membayar dengan 2 keping tembaga. Vincent pun mengerti dan tidak mempermasalahkan biaya cat tersebut. Dia beranggapan bahwa manusia harus bekerja. Suatu hari, ada pengusaha yang datang berkunjung ke desa. Hari berikutnya, pengusaha itu memanggil Vincent. Ketika Vincent berjalan ke rumah pengusaha itu, dia bertemu dengan temannya yaitu Tom. Mendengar bahwa Vincent akan bekerja untuk pengusaha itu, Tom memberi nasihat agar Vincent dapat meminta bayaran yang lebih dari biasanya. Namun Vincent tidak mau melakukan hal itu, karena menurutnya itu tidak adil dan perilaku yang tidak jujur. Akhirnya Vincent pergi dan meninggalkan Tom lalu ke rumah pengusaha itu. Ketika Vincent sampai, ia terpesona karena rumahnya sangatlah bagus. Keluarlah pengusaha itu dan meminta Vincent untuk mengecat perahunya. Ketika ditanya berapa harga untuk mengecat perahu, Vincent menjawab, 4 keping tembaga. Akhirnya diberikanlah 4 keping tersebut. Vincent pun memulai mengecat perahu. Namun ketika ingin mengecat, dia kaget kalau melihat ada lubang di tengah perahu. Vincent memutuskan untuk menutup lubang tersebut terlebih dahulu, kemudian lanjut mengecat perahunya. Dia bekerja dengan sangat giat berjam-jam bahkan, sehingga perahunya cepat selesai. Pengusaha itu pun senang melihat hasil kerja Vincent yang sangat baik. Di video yang telah kita saksikan, ada seorang tukang cat. Namanya siapa ya adik-adik? Vincent, Kak. Iya benar, Vincent. Vincent adalah orang yang jujur.
Jujur itu perbuatan baik yang harus kita lakukan setiap hari. Walaupun Vincent bisa meminta bayaran yang lebih kepada pengusaha, seperti saran temannya yaitu Tom, tapi tidak dia lakukan, karena dia mengerti betul pentingnya kejujuran. Dalam firman Tuhan yang terambil dalam Amsal 16 ayat 17 berkata demikian, menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Dari firman ini kita mengerti bahwa ketika kita berlaku jujur, kita dapat terhindar dari kesengsaraan karena kita menjauhi kejahatan. Dan tentunya adik-adik, kita dapat meraih masa depan yang lebih cemerlang. Anak yang jujur itu menguasai perkataan dan perbuatannya. Berikut ini kakak akan beritahu ke adik-adik contoh sikap anak jujur. Yang pertama, dia tidak curang terhadap dirinya maupun orang lain. Ketika ada PR atau ulangan, dia mengerjakannya sendiri tanpa menyontek punya teman. Lalu yang kedua, berkata benar atau tidak bohong. Jika ya, maka dia akan katakan ya. Jika tidak, maka akan dikatakan tidak. Begitu juga dengan adik-adik. Ketika ditanya mama apakah sudah makan atau belum, jika sudah, maka adik-adik harus katakan sudah. Jika belum, katakan saja belum. Lalu yang ketiga, mengembalikan barang atau apapun yang bukan hak milik kita. Contohnya, uang kembalian dari belanja punya papa dan mama, atau barang milik teman kalian. Nah, itu harus dibalikan ya adik-adik. Lalu yang keempat, kita berani untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Saat kalian merusak mainan punya teman kalian, maka jangan ragu untuk mengakui kesalahan tersebut dan tentunya minta maaf juga ya adik-adik. Kejujuran itu menyenangkan hati Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, jangan ragu ya untuk berlaku jujur setiap hari. Nah, adik-adik, mau nonton kelanjutan kisah Vincent? Yuk kita saksikan. Keesokan harinya, keluarga pengusaha yang terdiri dari istri dan kedua anaknya pergi naik perahu untuk mengelilingi sungai. Setibanya di rumah, pengusaha bertemu dengan penjaga perahu yang memberitakan bahwa perahu yang dinaiki oleh keluarganya memiliki lubang di tengah dan belum sempat diperbaiki. Pengusaha dan penjaga perahu pun berlari-lari ke sungai dengan sangat khawatir. Ketika mereka sampai di sungai, mereka berusaha mencari-cari perahu yang sedang dinaiki oleh keluarganya, tapi tidak ada di sekitar sungai tersebut. Pengusaha dan penjaga perahu pun merasa sedih. Mereka tidak henti-hentinya menyalahkan diri mereka sendiri. Ketika suasana sedih, datanglah istri dan anak-anaknya kembali dengan perahu yang sama. Sang pengusaha pun menjelaskan kepada istrinya bahwa ia sangat takut kehilangan mereka karena perahu yang dinaiki istri dan anak-anaknya terdapat lubang yang besar. Namun setelah dicek, tidak ada lubang di perahu tersebut. Usaha pun teringat dan sadar apa yang telah terjadi. Kemudian ia memanggil Vincent yang telah mengecat perahunya. Vincent datang ke rumah pengusaha dan ia diberikan 100 keping emas oleh pengusaha. Emas tersebut diberikan sebagai hadiah atas usaha dan kejujurannya. Menurut pengusaha, Vincent telah menyelamatkan keluarganya. Dia telah memperbaiki lubang di perahu, padahal itu bukan pekerjaannya. Bahkan ia tidak meminta bayaran lebih untuk itu semua. Awalnya Vincent menolak karena itu terlalu banyak untuk membetulkan sebuah lubang kecil di perahu. Namun karena pengusaha tetap memaksanya, akhirnya 100 keping emas pun diterimanya. Vincent tidak dapat mempercayai nasibnya. Hingga kemarin, ia hanya tukang cat yang menghasilkan uang untuk bertahan hidup. Dan hari ini, ia memiliki emas. Vincent tidak pernah tidur dalam keadaan perut yang kosong lagi. Kejujuranlah yang membuat hidupnya menjadi lebih baik. Kisah Vincent membuktikan kepada kita bahwa kejujuran tidak akan pernah merugikan siapapun yang melakukannya. Justru akan membawa kebaikan. Vincent akhirnya memiliki hidup yang lebih baik karena kejujuran dan sikap baiknya yang dilakukan tanpa pamrih. Dia menutup lubang kapal tanpa sepengetahuan pengusahanya.
Mari adik-adik, kita berlaku jujur dengan tulus hati atau tanpa mengharapkan imbalan. Perbuatlah itu dengan sukacita sebagai ungkapan syukur kita atas hidup yang Tuhan telah berikan. Salam jujur, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan hari ini telah selesai. Untuk semakin meneguhkan kita menjadi anak-anak jujur, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah kami dengar. Terima kasih karena hari ini Engkau mengajarkan kepada kami untuk berlaku jujur dimanapun kami berada. Sertai kami Tuhan, agar dapat melakukannya dengan taat dan setia. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, ayo adik-adik kita menyanyikan lagu Aku Mau Jadi Anak Jujur. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada Tuhan Yesus, jujur pada Papa Mama. Aku mau jadi anak jujur, jujur pada teman-teman, pada diriku sendiri. Berkata dia jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata dia jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan mengatakan yang sebenarnya. Berkata iya jika iya, berkata tidak jika tidak, ku akan melakukan yang sebenarnya. Adik-adik, mari kita membaca firman Tuhan yang menjadi ayat hafalan hari ini. Terambil dalam kitab Efesus 4 ayat 25a. Efesus 4 ayat 25a. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Nah adik-adik, yuk kita katakan bersama-sama. Efesus 4 ayat 25a. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang akan yang lain. Tiba waktunya untuk kita membuat aktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas berupa pin kejujuran yang akan mengingatkan kepada kita untuk selalu menjadi anak yang jujur. Bahan dan alat yang harus kita siapkan: kertas karton 1 lembar, spidol warna apa saja ya, lem kertas, gunting, dan yang terakhir double T. Cara membuatnya, yang pertama adalah buat pola lingkaran, lalu digunting dengan rapi. Setelah itu kalian tuliskan pada bagian depan, aku anak jujur. Dan yang bagian belakang kalian bisa rekatkan double tip seperti ini. Dan pinnya sudah jadi seperti ini. Kalian bisa pakai di dada kalian seperti ini. Nah, nanti bisa dipakai ya adik-adik. Demikian pin kejujuran sudah jadi. Nah, kakak mau ingatkan, jika bahan-bahan yang seperti contoh kakak tidak tersedia di rumah, kalian boleh pakai bahan apa saja yang bisa kalian gunakan untuk membuat pin kejujuran sesuai kreasi kalian. Selamat mengerjakan! Memberikan persembahan merupakan salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan yang selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan Yesus selalu memberkati kita setiap hari.
Salah satunya adalah kita bisa makan dan juga bisa bayar uang sekolah atau kebutuhan yang lainnya. Tuhan selalu mencukupkan. Yuk adik-adik, kita siapkan persembahan yang terbaik kita untuk Tuhan. Persembahan dapat kita masukkan ke dalam amplop, kemudian diberikan kepada mama atau papa untuk diserahkan ke gereja. Kita akan mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan lagu Terima Kasih 1000. Kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan pemeliharaan Tuhan yang kami rasakan dari hari ke hari, sehingga pada saat ini kami bisa mengumpulkan persembahan untuk Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih atas semua kebaikan Tuhan melalui Papa Mama dan dalam setiap langkah hidup kami. Kiranya persembahan kami Engkau terima Tuhan dengan penuh sukacita, karena kami memberikannya dengan juga penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyerahkan persembahan ini. Amin. Hari ini kakak mau memberikan 2 pengumuman penting untuk adik-adik. Perhatikan ya adik-adik supaya ingat pengumumannya hari ini. Yang pertama, seperti yang minggu-minggu lalu, aktivitas yang sudah kalian buat nanti minta tolong kepada mama atau papa untuk difoto, lalu dikirimkan ke WA grup orang tua di masing-masing pos sekolah minggu. Pengumuman yang kedua, kita akan berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021. Jangan lupa ya adik-adik, ibadah kembali. Tidak terasa ya adik-adik, ibadah sekolah minggu hari ini sebentar lagi akan berakhir. Namun, tetaplah ingat firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk menjadi anak yang jujur dimanapun kita berada, karena hidup jujur adalah perintah Tuhan dan kejujuran itu menyenangkan hati Tuhan. Untuk menutup ibadah kita hari ini, mari kita memuji Tuhan dengan lagu Kejujuran. Ku berkatakan yang sebenarnya, ku tak mau lakukan kebohongan, ku mau mengakui kesalahan.
Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu selama kami beribadah sekolah minggu online hari ini. Tuhan, kami rindu untuk menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menyerahkan juga kehidupan kami bersama dengan keluarga 1 minggu ke depan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan yang menuntun dan menyertai kami semua. Kami juga mengucap syukur untuk setiap berkat yang senantiasa Tuhan berikan kepada kami. Kami mohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kami kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan adik-adik, kita bisa mengikuti ibadah online hari ini dengan baik. Tetap jaga kesehatan dan makan makanan yang sehat ya. Selalu semangat dan bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kita.